Halo semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai fenomena yang ramai diperbincangkan, yaitu kohabitasi atau kumpul kebo. Kumpul kebo sendiri berasal dari bahasa Belanda, yaitu kumpul kebo, yang artinya hidup dalam satu atap. Namun kini dalam bahasa sehari-hari masyarakat Indonesia mengubahnya menjadi kumpul kebo, yang kini merujuk pada hubungan yang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Jadi, menurut kalian siapa yang terlibat? Nah, di contoh nyatanya itu di Makassar ada 8 remaja yang diamankan oleh unit reskrim Polres Panakukang karena diduga melakukan kumpul kebo. Mereka melakukan di bangunan tua kosong tanpa penerangan, di mana mereka itu ditemukan dengan 2 kasur bekas. Nah, kasus ini itu menunjukkan bahwa fenomena ini itu terjadi sudah menambah ke anak-anak remaja, yang dimana seharusnya mereka itu masih berada dalam pengawasan orang tua. Pernyataan ini disampaikan oleh Fatir pada tahun 2025. Menurut kalian, kapan fenomena ini bermula? Nah, jadi kohabitasi di Indonesia itu udah ada sejak zaman VOC, dimana pegawai Belanda itu nggak bisa bawa istrinya ke Batavia itu menjalin hubungan dengan perempuan pribumi, yang dimana itu biasanya dikenal dengan praktik pergundukan. Sejarah ini menjadi akar budaya kohabitasi di Nusantara. Di mana saja kohabitasi terjadi, dalam konteks Indonesia, studi berjudul The Untold Story of Cohabitation, Marital Choice and Education Investment mengungkapkan bahwa kohabitasi di Indonesia banyak terjadi di wilayah bagian timur. Lalu pada kasus nyata yang telah dijelaskan tadi, remaja yang mengalaminya mengaku bahwa mereka meninggalkan rumah dikarenakan mereka tidak mendapatkan perhatian dari orang tua dan keluarganya. Jadi bisa disebutkan kalau faktor utamanya adalah lingkungan dan perhatian dari keluarga. Mengapa kohabitasi dapat terjadi? Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama adalah masalah ekonomi, di mana pasangan memilih untuk tinggal bersama untuk berhemat. Yang kedua, adanya proses pernikahan dan perceraian yang dianggap rumit. Yang ketiga, adanya norma sosial yang bergeser yang membuat para pasangan memilih untuk melakukan kohabitasi. Menurut Ernest dan juga Erikson, pada usia 18 hingga 21 tahun, individu umumnya pada masa atau fase pencarian identitas dan juga keintiman. Pada fase ini, umumnya individu itu belum siap untuk bertanggung jawab penuh, dan pada akhirnya mereka memilih untuk kohabitasi, meskipun kohabitasi ini dapat menyebabkan berbagai konflik maupun masalah psikologis lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Amato menemukan bahwa pasangan kohabitasi cenderung memiliki komitmen cukup rendah. Mereka bisa dengan mudah memutuskan hubungan, terutama jika ada tekanan dari keluarga dan lingkungan sosial yang menolak pilihan mereka. Hal ini bisa membuat komitmen mereka semakin menurun. Amato juga mencatat bahwa pasangan yang memilih kohabitasi kurang siap dalam menjalani komitmen pernikahan. Lalu bagaimana dengan kondisi di sekitar kita? Apakah kamu sering melihat kohabitasi?